Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Dia Cipta Lestari, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 17170511186. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mind mapping atau pemetaan pikiran yang telah saya buat yang bertemakan tentang laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kusuma Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi yang telah memberikan masukan dan arahan mengenai penyelesaian ujian akhir semester berupa mind mapping ini. Nah, ini merupakan mind mapping yang telah saya buat. Dan ini merupakan mind mapping yang cukup sederhana dan tentunya apa yang tergambarkan dalam mind mapping ini merupakan hasil dari pemetaan pikiran saya tentang laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Nah, langsung saja akan saya jelaskan lebih rinci lagi terkait dengan mind mapping ini. Baik, dalam mind mapping ini terdapat dua pokok bahasan utama, yaitu tentang laporan perubahan modal dan tentang catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pertama-tama saya akan membahas mengenai laporan perubahan modal, di mana pengertian laporan perubahan modal merupakan suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya aktivitas atau kegiatan operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berikutnya yaitu tujuan laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu untuk dapat mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang dihasilkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk dapat menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja suatu perusahaan. Berikutnya yaitu adapun hal-hal yang perlu dipahami oleh para akuntan dalam menyusun laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu laba tidak dibagikan pada awal periode. Yang kedua yaitu laba neto periode akuntansi. Yang ketiga yaitu dividen yang diumumkan. Dan yang keempat yaitu laba tidak dibagikan per akhir periode. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai penyajian laporan perubahan modal. Adapun sumber penyajian laporan perubahan modal adalah kertas kerja, di mana pada laporan perubahan modal berisi beberapa hal mengenai yang pertama, ada modal awal. Modal awal ini adalah modal pada awal tahun. Kemudian yang kedua yaitu tambahan investasi. Tambahan investasi ini dapat berupa setoran modal oleh pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu laba atau rugi bersih. Ini berarti hasil laba bersih atau hasil rugi bersih yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu prive. Prive ini adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemilik untuk kepentingannya pribadi. Kemudian yang kelima yaitu adalah penambahan modal. Penambahan modal ini adalah modal yang diperoleh pada akhir tahun. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk laporan perubahan modal. Untuk bentuk yang pertama yaitu laporan perubahan modal perusahaan perseorangan. Ini merupakan laporan modal yang ditujukan bagi perusahaan yang kepemilikannya hanya terdapat satu kepemilikan saja, atau pemilik perusahaan tersebut adalah individu tertentu, di mana modal yang diperoleh oleh perusahaan perseorangan ini dapat berasal dari setoran modal oleh pemilik tersebut ataupun dapat berasal dari laba bersih perusahaan. Kemudian bentuk yang kedua yaitu laporan perubahan modal perusahaan persekutuan, di mana laporan perubahan modal perusahaan persekutuan ini merupakan laporan perubahan modal yang ditujukan untuk perusahaan yang kepemilikannya terdiri atas dua kepemilikan atau lebih, di mana bentuk laporan perubahan modal perusahaan persekutuan ini dapat serupa atau dapat sama seperti penyajian atau bentuk pada laporan perubahan modal perusahaan perseorangan. Dan bentuk yang terakhir yaitu laporan perubahan modal perusahaan perseroan, di mana laporan perubahan modal perseroan ini ditujukan untuk perusahaan yang kepemilikannya dapat berasal dari kepemilikan saham.
di mana nantinya laba pada perusahaan perseroan ini dapat dialokasikan ke dalam dividen atau juga dapat dialokasikan ke dalam laba ditahan. Yang terakhir yaitu tentang contoh laporan perubahan modal. Berikut akan saya paparkan secara sederhana contoh laporan perubahan modal, yaitu pada perusahaan dagang berkah dengan laporan perubahan modal per 31 Desember 2018. Pada laporan ini, diketahui bahwa modal awal perusahaan pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar Rp8.750.000. Kemudian laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan sebesar Rp5 juta. Selanjutnya, pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingannya pribadi sehingga terdapatlah catatan privé sebesar Rp3 juta. Kemudian, hasil dari laba bersih yang tersisa sebanyak 2 juta itu merupakan penambahan modal perusahaan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian akan diperolehlah modal akhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.750.000 yang merupakan hasil dari penjumlahan antara modal awal dengan penambahan modal perusahaan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai catatan atas laporan keuangan atau CALK. Adapun pengertian catatan atas laporan keuangan yaitu merupakan catatan yang berisi informasi tambahan mengenai perhitungan atau rincian angka dalam laporan keuangan dasar yang bersifat deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk naratif. Nah, biasanya catatan yang sering dilampirkan oleh manajemen sebagai pendukung laporan keuangan dasar dapat meliputi ringkasan mengenai kebijakan akuntansi perusahaan, informasi tambahan, dan informasi pelengkap lainnya. Berikutnya yaitu format catatan atas laporan keuangan yang diawali dengan gambaran umum perusahaan yang berisi informasi mengenai pendirian usaha, penawaran umum efek, struktur perusahaan, karyawan, dan informasi mengenai penerbitan laporan keuangan. Format berikutnya yaitu dasar penyusunan laporan keuangan yang berisi pernyataan mengenai kepatuhan kepada standar akuntansi keuangan, dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, penggunaan pertimbangan, dan kebijakan akuntansi tertentu. Format berikutnya yaitu informasi tambahan, misalnya informasi tambahan mengenai aset lancar, aset non-lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, modal saham, dan informasi tambahan lainnya. Format yang terakhir yaitu pengungkapan lainnya. Ini meliputi informasi yang telah dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan manapun dalam laporan keuangan dan bersifat relevan untuk memahami laporan keuangan. Misalnya informasi mengenai waran, transaksi pihak berelasi, transaksi non-kas, kemudian pajak penghasilan, dan informasi yang telah dipersyaratkan lainnya. Baik, sekian pemaparan mind mapping dari saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam pemaparan mind mapping. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mengaturkan parama santi. Om Santi 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 Om. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end.